Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adinda Putri Intan Kumala, NIM 1801013010. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian yang berjudul Pengembangan Sistem Jaringan LAN menjadi VLAN dalam bentuk simulasi di kantor Bupati. Bab 1, pendahuluan. Sini ada latar belakang. Seiring berkembangnya teknologi, pemakaian internet di seluruh dunia sudah menunjukkan suatu kebutuhan. Dengan adanya internet, orang ataupun organisasi dapat saling berkomunikasi maupun berbagi sumber daya yang ada secara cepat atau real time, tanpa harus melakukan atau menunggu pengiriman data yang memakan waktu dan biaya yang disebabkan jarak yang cukup jauh. Kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan sistem jaringan LAN ke dalam bentuk VLAN dalam bentuk simulasi pada kantor Bupati Sumbawa. 3. Ada batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana cara meningkatkan kinerja performance jaringan pada VLAN dengan pemeliharaan topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan, membagi beberapa jaringan lokal ke dalam beberapa kelompok atau VLAN. Kedua, ada yang menjelaskan mengenai sistem keamanan jaringan itu sendiri dengan menentukan hak akses kelompok mana saja yang dapat berkomunikasi maupun sebaliknya yang akan ditentukan oleh konfigurasi pada router. Keempat, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan sistem jaringan LAN menjadi VLAN dalam bentuk simulasi agar dapat membantu dan mempermudah pekerjaan karyawan atau orang lain di kantor bupati. Yang kelima, ada kegunaan hasil penelitian. Kegunaan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem jaringan LAN dalam kantor Bupati Sumbawa untuk mempermudah pekerjaan atau mempercepat selesainya pekerjaan karyawan di kantor bupati. Bab 2, landasan teori. Nah, di sini yang pertama ada pengertian jaringan. Seringkali mendengar kata internet, sekilas mungkin akan berpikir bahwa yang namanya internet merupakan sebuah jaringan yang sangat besar dan terdiri dari banyak komputer, atau bahkan bagi orang-orang yang awam, internet sering diartikan sebagai browsing, chatting, dan lain-lain. Pengertian ini merupakan sebuah pandangan yang kurang benar, karena sebenarnya internet adalah kumpulan dari jaringan-jaringan kecil dan besar yang saling terhubung secara real-time atau terus-menerus di seluruh dunia. Yang kedua, ada jaringan LAN. Jaringan LAN adalah jaringan yang dihubungkan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu perusahaan yang menggunakan peralatan secara bersama-sama dan saling bertukar informasi. Pada sebuah LAN, setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi sendiri. Berbeda dengan konsep DOM terminal, setiap komputer juga dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur. Sumber daya tersebut dapat berupa data atau perangkat seperti printer. 3. Ada simulasi. Teknik atau metode simulasi yang dimaksud dalam pemodelan dan simulasi. Modeling and simulation mengacu pada suatu penggunaan model matematis untuk mempresentasikan sistem dalam berbagai keadaan, serta mengeksekusi model tersebut dengan bantuan komputer dengan tujuan memperoleh nilai parameter yang ingin diketahui. Yang keempat, ada peralatan jaringan. Ada peralatan jaringan yang digunakan dalam jaringan. Peralatan ini sering digunakan di dalam perkantoran dan perusahaan besar. Peralatan ini adalah: pertama, ada server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Kedua, NIC atau Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ketiga, hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub, namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Keempat, router. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Bridge
Yang kelima ada bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Kelima ada VLAN atau Virtual Local Area Network. VLAN merupakan suatu mode jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang tergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation. Di sini ada tipe-tipe VLAN. Yang pertama ada berdasarkan port, kedua berdasarkan MAC address, ketiga berdasarkan tipe protokol yang digunakan, yang keempat berdasarkan alamat subnet IP, yang kelima berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain. Sini ada metode penggunaan VLAN. Metode penggunaan VLAN di sini ada dua. Yang pertama, metode statik. Konfigurasi secara manual port pada switch ditandai sebagai VLAN menggunakan aplikasi pengelola VLAN atau langsung dikerjakan pada switch. Yang kedua, metode dinamik. Konfigurasi tidak mempercayakan pada port yang ditandai sebagai VLAN khusus, melainkan menjadikan semua port adalah anggota VLAN. Di sini ada manfaat VLAN. Beberapa manfaat VLAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, performance. VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirimkan ke tujuan yang tidak perlu, sehingga lalu lintas data yang terjadi di jaringan tersebut dengan sendirinya akan berkurang. Yang kedua, mempermudah administrator jaringan. Setiap kali komputer berpindah tempat, maka komputer tersebut harus dikonfigurasi ulang agar mampu berkomunikasi dengan jaringan di mana komputer itu berada. Hal ini membuat komputer tersebut tidak dapat dioperasikan langsung setelah dipindahkan. Jaringan dengan prinsip VLAN bisa meminimalkan atau bahkan menghapus langkah ini karena pada dasarnya ia tetap berada pada jaringan yang sama. Ketiga, dapat mengurangi biaya. Dengan berpindah lokasi, maka halnya di atas akan menyebabkan biaya instalasi ulang dalam jaringan yang menggunakan VLAN. Hal ini dapat diminimalisir atau dihapuskan. Keempat, ada keamanan. VLAN bisa membatasi pengguna yang bisa mengakses suatu data, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hak akses. Nah, di sini yang terakhir, perbandingan antara VLAN dan LAN. Perbedaan yang sangat jelas dari model jaringan Local Area Network dengan Virtual Local Area Network adalah bahwa bentuk jaringan dengan model Local Area Network sangat bergantung pada letak atau fisik dari workstation, serta penggunaan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Sedangkan yang menjadi salah satu kelebihan dari model jaringan dengan VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation atau user yang bergabung dalam satu VLAN atau bagian. Nah, di sini ada bab 3, metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada metode penelitian. Alasan pembuatan VLAN itu sendiri karena permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada kinerja jaringan LAN pada kantor Bupati Sumbawa, seperti kemacetan pada jaringan traffic networking, sistem keamanan jaringan, dan perusahaan ingin melakukan pengelompokan LAN ke beberapa departemen. Melihat permasalahan dan keinginan dari perusahaan tersebut, lahirlah untuk membuat satu sistem dengan menggunakan virtual LAN yang memungkinkan dapat mengatasi masalah-masalah di perusahaan dan mewujudkan keinginan perusahaan untuk mengelompokkan LAN ke dalam beberapa departemen yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kedua, ada data dan informasi yang diperlukan. Pertama, ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, data dan informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya, sumber data ini sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik
statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta, atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data. Terus di sini ada sumber data dan informasi. Sumber data dan informasi itu dari karyawan yang menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Keempat, ada teknik pengumpulan data dan informasi. Teknik pengumpulan data dan informasi merupakan cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Adapun teknik dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi yang dilaksanakan berlokasi kantor Bupati Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda Umasima, Kecamatan Sumbawa, NTB, yang berkaitan dengan pengembangan jaringan LAN yang sedang berjalan saat ini. Wawancara. Yang kedua, wawancara, yaitu penulis menanyakan langsung kepada pihak yang berkepentingan berupa pertanyaan seputaran sistem atau jaringan yang sedang berjalan. Yang ketiga, studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung dari sumber yang lain seperti jurnal, skripsi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Kelima, instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari 3, yaitu yang pertama, wawancara adalah suatu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan informasi dan responden melalui interaksi verbal. Kedua, observasi adalah metode yang dipakai peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu atau kelompok. Diskusi kelompok terfokus adalah jenis instrumen yang berbeda dengan wawancara. Instrumen pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Biasanya metode diskusi kelompok terarah dengan populer. Kita melakukan penelitian dengan perilaku catatan dan teknologi informasi. Keenam, lokasi penelitian. Dalam pengembangan sistem jaringan LAN menjadi VLAN di kantor Bupati Sumbawa, tempat yang digunakan penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini di kantor Bupati Sumbawa yang berlokasi di Jalan Garuda Umasima, Kecamatan Sumbawa, NTB, Nusa Tenggara Barat. 7. Jadwal pelaksanaan. Pengembangan sistem jaringan LAN menjadi VLAN dalam bentuk simulasi pada kantor Bupati Sumbawa dibutuhkan rentang waktu bagi penulis untuk menyelesaikan proposal ini, yaitu selama 2 bulan terhitung dari bulan November hingga bulan Januari. Bab keempat, pembahasan. Analisa sistem. Pertama ada analisa sistem dan perancangan. Analisa sistem dan perancangan. Sistem jaringan kantor Bupati Sumbawa masih menggunakan LAN standar, di mana sistem LAN standar ini sudah tidak efisien lagi dan kemajuan teknologi jaringan saat ini dalam melakukan komunikasi data dan akses data sering mengalami kendala, diantaranya kemacetan jaringan sehingga data tersebut lama sampai ke tujuan dan sampai data tersebut gagal saat pengiriman langsung. Ini disebabkan karena LAN standar memungkinkan data. Ini ada gambar analisa sistem yang sedang berjalan. Analisa sistem dan perancangan. Ini ada analisa sistem yang akan dikembangkan untuk mengatasi kendala yang ada pada sistem kinerja jaringan lokal atau LAN pada kantor Bupati Sumbawa, maka perlu dikembangkan sebuah sistem jaringan standar ke dalam bentuk virtual LAN dengan VLAN dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk membangunnya. VLAN membuat jaringan yang besar lebih mudah untuk diatur manajemennya karena VLAN mampu melakukan konfigurasi secara terpusat terhadap peralatan yang ada pada lokasi yang terpisah. Ini ada gambar analisa sistem yang akan dikembangkan. Nah, di sini ada perancangan sistem. Setelah tahap analisis telah selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah perancangan. Tujuan dari perancangan sendiri yaitu memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, perancangan juga memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada network engineer. Tahap perancangan sendiri terdiri dari perancangan topologi yang digunakan dalam membangun jaringan VLAN. Ini ada gambar perancangan sistem. Nah, di sini ada dasar-dasar perintah mengkonfigurasi VLAN. Ada beberapa tahap dalam mengkonfigurasi VLAN pada switch Catalyst 2950, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nonaktifkan terlebih dahulu semua port
yang ada pada switch katalis 2950. Yang kedua, menentukan setiap port yang akan dijadikan VLAN sekaligus mengaktifkan kembali port yang dijadikan VLAN tersebut. Yang ketiga, memberi nama setiap VLAN. Yang keempat, menentukan port yang akan dijadikan sebagai trunk VLAN. Yang kelima, konfigurasi router untuk mengkomunikasikan antar VLAN. Nah, di sini ada pembahasan VLAN pada gambar packet tracker 52. Pada pembahasan ini akan membahas secara keseluruhan pembuatan VLAN dalam bentuk jaringan yang sebenarnya yang akan diimplementasikan dalam aplikasi packet tracker 52. Ada 6 VLAN yang terkonfigurasi, diantaranya adalah VLAN 10, 20, 30, 40, 50, dan 99. Kemudian satu router yang akan menghubungkan antar VLAN satu dan VLAN lainnya. Akan ada kurang lebih 50 visi yang terkonfigurasi pada pembentuknya rancangan jaringan VLAN ini. Sini ada gambar topologi jaringan. Pertama, di sini ada konfigurasi VLAN 10. Untuk pembahasan pembuatan rancangan VLAN telah dibahas pada pembahasan langkah VLAN, namun dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara rinci lagi dengan menggunakan aplikasi packet tracker 52, dimulai dari konfigurasi switch untuk pembuatan VLAN sampai pemberian alamat IP address pada setiap visi yang terhubung ke VLAN tersebut. Area VLAN 10 seperti gambar ini. Nah, di sini ada konfigurasi VLAN 20 atau marketing. Pada konfigurasi VLAN 20, marketing ini akan ada 7 visi yang terhubung dalam kelompok VLAN tersebut. Di antaranya adalah visi MD1, visi MD2, visi MD3, visi MD4, visi flow up 1, visi flow up 2, dan terakhir visi flow up. Di sini ada area VLAN 20. 3. Ada konfigurasi VLAN 30 sampel. Pembahasan pembuatan VLAN 30 ini sama dengan pembahasan VLAN sebelumnya. Pada konfigurasi VLAN 30 sampel ini akan ada 11 visi yang terhubung dalam kelompok VLAN tersebut. Di antaranya adalah visi sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5, sampel 6, sampel 7, visi mekanik, visi gudang 1, gudang 2, dan terakhir visi. Ini adalah area VLAN 30. Konfigurasi VLAN 40 XM. Pembahasan pembuatan VLAN 40 ini sama dengan pembahasan VLAN sebelumnya. Pada konfigurasi VLAN 40 bagian XM ini akan ada 9 visi yang terhubung dalam kelompok VLAN tersebut. Di antaranya adalah visi XM1, visi XM2, visi XM3, visi XM4, XM5, XM6, visi finishing 1, visi finishing 2, terus visi. Nah, di sini ada konfigurasi VLAN 50 Office 2. Pembahasan pembuatan VLAN 50 ini sama saja dengan pembahasan VLAN sebelumnya. Pada konfigurasi VLAN 50 bagian Office 02 ini akan ada 9 visi yang terhubung dalam kelompok VLAN tersebut. Di antaranya adalah QA atau QC Manager, yang kedua HRD, Accounting, ADM, HRD, Customer 1, Customer 2, Barcode 1, Barcode 2. Ini adalah area VLAN 50. Nah, konfigurasi VLAN sentral atau native 99. VLAN native 99 merupakan sentral yang akan menghubungkan antar beberapa VLAN di dalam jaringan lokal. Di antaranya adalah VLAN 10, 20, 30, 40, 50. 5 buah VLAN ini akan dihubungkan oleh VLAN native 99 yang terhubung juga ke router sebagai alat yang akan menentukan VLAN mana saja yang dapat berkomunikasi dan yang tidak dapat berkomunikasi. Ini adalah area VLAN sentral. Ketujuh, ada konfigurasi router. Fungsi dari router tersebut dalam pembuatan VLAN adalah dapat mengkomunikasikan antara beberapa VLAN yang berbeda. Selain itu, dapat menentukan VLAN mana saja yang berkomunikasi dan VLAN mana saja yang tidak dapat berkomunikasi. Istilah dalam konfigurasi router ini adalah membuat subinterface pada setiap IP VLAN yang akan dikomunikasikan dalam mencantumkan IP default gateway setiap VLAN yang ada dalam jaringan lokal atau LAN. Sini ada uji coba jaringan. Pada uji coba jaringan ini terlihat bagaimana topologi jaringan yang digunakan beserta kelompok VLAN mana saja yang ada, dan ada beberapa visi yang terkoneksi. Pada VLAN 10 kurang lebih ada 7 visi yang terkoneksi, VLAN 20 ada 7 yang terkoneksi, VLAN 30 ada 11 visi yang terkoneksi, VLAN 40 ada 9 visi yang terkoneksi, dan VLAN 50 ada 9 visi yang terkoneksi.
Nah, di sini ada tampilan output dari uji coba jaringan. Selanjutnya, ping dari PC komisaris dengan IP address 192.168.10.2 ke PC MD Manager dengan IP address 192.168.10.3 di lingkungan VLAN 10 berhasil dilakukan karena berada dalam satu VLAN yang sama. Untuk mengetahui berhasil dilakukan, ada tulisan retrieve from 192.168.10.3 sama bit sama dengan 32 tem 36 ms dan TL128. Perintah tersebut dilakukan tidak hanya ke MD Manager saja, pengiriman data juga bisa dilakukan ke bagian-bagian lainnya di lingkungan VLAN 10. Ini ada gambar ping VLAN 10. Selanjutnya di sini ada uji coba yang kedua, VLAN 30 dengan IP address 192.168.30.16 gagal dilakukan karena berada VLAN ini. Selain itu, bisa saja pada konfigurasi router VLAN 30 tidak diikutsertakan dalam VLAN Netis 99. Terlihat ada keterangan retrieve from 192.168.30.10.1 destination host uncreable. Untuk mengetahui pada VLAN 30 apakah benar tidak berada dalam satu VLAN native 99 dapat dilihat pada konfigurasi router tersebut. Nanti akan tertampil VLAN mana saja yang sudah terkoneksi dan dapat berkomunikasi. Ini ping 20 gagal dilakukan. Ketiga, ada uji coba yang ketiga, komunikasi antar VLAN dari PC Manager produksi pada VLAN 10 dengan IP address 192.168.10.4 ke QA atau QC Manager pada VLAN 50 dan IP address 192.168.50.36 berhasil dilakukan karena telah dikonfigurasi melalui router. Komunikasi berhasil dilakukan dengan adanya tulisan pada command prompt retrieve from 192.168.50.36 bit sama dengan 32 tem 360 ms berhasil dilakukan. Nah, di sini ada grafik performance jaringan. Untuk performa jaringan mengalami perubahan dapat diuji cobakan dengan melakukan konektivitas ke berbagai visi yang ada pada jaringan tersebut, termasuk konektivitas antar VLAN itu sendiri. Sebelum dijadikan VLAN dan sesudah dijadikan VLAN, caranya dengan melakukan ping melalui command prompt ke IP address tertentu. Setelah melakukan ping misalkan dari alamat IP 192.168.10.2, melakukan konektivitas ke 192.168.20.2. Ini adalah grafik performance jaringan. Keenam, ada evaluasi jaringan VLAN. Sebelum membangun dan mengkonfigurasi VLAN beserta topologi jaringan yang digunakan, permasalahan seperti traffic atau kemacetan pada saat pengiriman paket data sering bermasalah. Belum lagi dari sistem keamanan data yang dianggap sangat penting bagi perusahaan, bisa saja diakses orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Halnya setelah pengembangan jaringan menggunakan konsep VLAN, performance jaringan pada VLAN menjadi lebih optimal sehingga akses antara jaringan lokal menjadi lebih cepat dan dapat dieksekusikan dalam traffic yang terjadi dalam jaringan tersebut karena adanya pengiriman paket data secara bersamaan. Bab 5, ada penutup. Nah, pertama di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti berhasil melakukan pengembangan jaringan. Berdasarkan hasil pengembangan jaringan yang baru, diperoleh performance jaringan pada VLAN menjadi lebih optimal, sehingga akses antara jaringan lokal menjadi lebih cepat dan dapat disesuaikan dalam traffic yang terjadi dalam jaringan tersebut karena adanya pengiriman paket data secara bersamaan. Untuk sistem keamanan pada jaringan lebih terjamin karena dalam VLAN ini dapat diatur VLAN mana saja yang dapat dikomunikasikan dan VLAN mana saja yang tidak dapat dikomunikasikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengkonfigurasi router VLAN memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Kedua, ada saran. Setelah sesuatu, tentunya tidak ada yang sempurna. Begitupun dengan penulisan ini. Penulis mengharapkan adanya perbaikan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, penulis sangat
memerlukan saran yang membangun guna memperbaiki laporan yang jauh dari kata sempurna ini. Semoga pengembangan sistem jaringan ini harus dikembangkan dan diperbaiki untuk mencapai kesempurnaan. Penulis berharap nantinya diterapkan di perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.